Israel menuju kehancuran total. Dulu berpesta di atas darah Palestina, kini merasakan balasan yang tak mereka duga. Dahulu, nama Israel adalah simbol kekuatan, simbol dominasi, dan simbol kebal hukum yang menyesakkan dada jutaan umat manusia di Timur Tengah, khususnya rakyat Palestina. Selama lebih dari 75 tahun, negara ini berjalan seolah tanpa batas. Mereka menduduki, menyerang, menggusur, dan membunuh dengan rasa tanpa bersalah. Israel pernah bersorak dan berpesta atas tanah dan darah rakyat Palestina. Di saat rakyat Gaza hidup dalam kehancuran dan kelaparan, Israel justru merayakan kemenangan di hotel-hotel mewah Tel Aviv. Pantai mereka penuh dengan pesta musik, minuman keras, dan dentuman kegembiraan. Kegembiraan atas penderitaan orang lain. Mereka tertawa, sementara di perbatasan anak-anak Palestina menangis kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan tanah mereka sendiri. Kini keadaan itu berbalik. Dunia menyaksikan bagaimana Israel, yang dahulu pongah dan tak tersentuh, mulai jatuh satu demi satu. Negara yang dulu mereka kuasai dengan senjata dan propaganda, kini mulai menolak mereka secara terbuka. Masyarakat global yang selama ini diam, kini mulai berbicara lantang. Bahkan negara-negara barat yang dahulu menjadi pelindung utama Israel, kini mulai berpikir ulang. Apakah mereka telah mendukung kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan selama ini? Israel dan balasan tak terduga, perang Iran mengubah segalanya. Segalanya berubah di pertengahan tahun 2025. Ketika Iran, yang selama puluhan tahun ditekan dan diprovokasi oleh Israel, akhirnya melancarkan serangan balasan besar-besaran, peta kekuasaan pun mulai berubah. Serangan Iran bukanlah serangan biasa. Ini adalah operasi militer terkoordinasi terbesar dalam sejarah Timur Tengah, yang melibatkan rudal balistik, drone kamikaze, dan sistem peperangan elektronik canggih. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, lebih dari 2.000 rudal dan drone menghantam wilayah-wilayah strategis Israel. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan, yang konon mampu menahan segala bentuk serangan, ternyata tak berdaya. Daya tembak Iran jauh melebihi kapasitas pertahanan Israel. Sebanyak 35 markas militer, 18 pangkalan udara, dan puluhan pusat logistik hancur lululantak. Israel tidak hanya kalah secara militer, tetapi juga secara psikologis. Seluruh negeri itu dilanda kepanikan massal. Kementerian Pertahanan Israel menyatakan bahwa ini adalah bencana militer terbesar dalam sejarah negara mereka. Lebih dari 500.000 warga sipil mengungsi, kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman. Ekonomi Israel runtuh dalam hitungan hari. Salah satu dampak terbesar dari perang ini adalah runtuhnya ekonomi Israel. Negara yang sebelumnya masuk dalam jajaran 20 negara dengan indeks inovasi tertinggi dunia, kini tidak mampu membayar gaji pegawai negeri. Lebih dari 70.000 bisnis kecil dan menengah kolaps dalam waktu 2 minggu. Perusahaan teknologi yang dahulu jadi tulang punggung ekspor Israel hengkang secara massal. Tingkat pengangguran melonjak menjadi lebih dari 30%, angka tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Israel. Inflasi menembus angka 200%, harga bahan pokok melonjak tajam, dan mata uang mereka shekel terpuruk di pasar global. Layanan publik lumpuh. Sebanyak 2 juta warga tidak memiliki akses ke air bersih dan listrik, terutama di kota-kota seperti Netanya, Ashkelon, hingga sebagian wilayah Tel Aviv. Rumah sakit penuh sesak, sementara obat-obatan dan peralatan medis mulai langka. Dulu berpesta, kini mengungsi. Kontras ini sangat nyata. Dahulu, warga Israel bersuka cita di pantai-pantai, menikmati pesta mewah, menonton konser, bahkan menertawakan penderitaan Gaza. Namun kini, mereka sendiri hidup di tenda-tenda pengungsian. Dari rumah mewah ke karung plastik, dari mobil-mobil Eropa ke troli pengungsi. Mereka, yang dulunya membanggakan status sebagai warga negara modern dan makmur, kini menjadi pengungsi paling ditolak di dunia. Bahkan lebih menyakitkan, negara-negara sahabat mereka menutup pintu. Amerika Serikat, Kanada, Jerman, hingga Inggris menolak permintaan suaka dari puluhan ribu warga Israel. Mereka takut menjadi sasaran protes dari rakyatnya sendiri yang selama ini memprotes dukungan terhadap Israel. Demonstrasi anti-Israel pecah di lebih dari 80 negara. Di Prancis, Italia, Brazil, hingga Jepang, jutaan orang turun ke jalan menolak keberadaan Israel sebagai entitas yang pantas dikasihani. Netanyahu dan akhir karier politiknya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini menjadi simbol dari kegagalan total.
Orang yang selama ini disebut sebagai Bapak Keamanan Israel justru membawa negaranya ke jurang kehancuran. Ratusan ribu warga Israel melakukan aksi protes di Yerusalem dan Tel Aviv setiap hari, menuntut Netanyahu mundur dan diadili. Spanduk bertuliskan, Netanyahu menghancurkan negeri ini menghiasi tiap sudut jalan. Bahkan kasus korupsi yang selama ini ditutupi kembali muncul ke permukaan. Investigasi terbaru menyebutkan bahwa Netanyahu diduga menilap dana senilai lebih dari 500 juta dolar Amerika. Dan dana tersebut dikucurkan untuk kepentingan militer yang ternyata gagal total. Dunia membuka mata, bangsa pilihan atau bangsa perusak. Selama ini, dunia dibutakan oleh propaganda sejarah. Banyak yang meyakini bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sebagaimana diklaim dalam kitab suci mereka. Namun narasi ini mulai digugat secara akademis dan ilmiah. Para sejarawan dari berbagai universitas ternama, termasuk Universitas Harvard, Oxford, hingga Universitas Al-Azhar, mengeluarkan kajian-kajian baru. Mereka menyatakan bahwa istilah bangsa pilihan hanya berlaku secara simbolik kepada para nabi dan keturunannya yang taat kepada Tuhan, bukan untuk negara modern bernama Israel yang dibentuk atas dasar kolonialisme dan penindasan. Faktanya, sejak ribuan tahun lalu, kaum Israel kuno memang seringkali diusir dari wilayah-wilayah tempat mereka tinggal, karena perilaku mereka yang suka memecah belah dan menciptakan konflik. Bangsa yang mengaku pilihan Tuhan ini, kini terbukti tak mampu menjaga moral, empati, dan tanggung jawab kemanusiaan. Boykot global, bukan hanya produk, tapi eksistensi. Kini, boykot terhadap Israel bukan lagi sekadar ajakan moral. Ini menjadi gerakan global yang terstruktur dan sistematis. Produk-produk Israel ditarik dari rak-rak supermarket di lebih dari 120 negara. Aplikasi perdagangan besar seperti Amazon, eBay, dan bahkan marketplace lokal di Asia dan Afrika mulai memblokir brand asal Israel. Tidak hanya produk, bahkan warga negara Israel yang ingin bekerja di luar negeri mulai ditolak. Universitas menolak mahasiswa asal Israel, perusahaan-perusahaan memutuskan kerjasama, dan masyarakat sipil aktif menyuarakan anti-normalisasi dengan entitas Israel. Penolakan internasional dan status negara terbuang. Organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch kini mengklasifikasikan Israel sebagai negara pelanggar berat HAM dan mendorong investigasi internasional terhadap genosida yang dilakukan di Gaza dan tepi barat. Israel kini seperti negara terbuang, tak punya kekuatan, tak punya simpati, dan tak punya tempat untuk bersandar. Mereka terjebak dalam negara yang hancur, diisolasi dunia, dan tak tahu arah masa depan. Kesimpulan, karma sejarah telah datang. Kini, Israel benar-benar berada dalam masa sekarat. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya ekonomi, tetapi secara eksistensi. Mereka dulu berpesta atas darah rakyat Palestina. Mereka menari di atas reruntuhan rumah warga Gaza. Mereka tertawa di pantai saat di sisi lain dunia, seorang ibu Palestina menangis di atas jasad anaknya. Namun roda sejarah berputar. Dan sekarang Israel merasakan semuanya. Mereka kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan martabat, dan lebih dari segalanya, mereka kehilangan simpati dunia. Apa yang dahulu mereka tertawakan, kini menjadi kenyataan pahit yang harus mereka telan sendiri. Rumah-rumah mereka hancur, mobil-mobil mereka hangus terbakar, aset-aset mereka hilang dalam sekejap mata. Tidak ada satupun yang bisa menghindari kejatuhan jika berdiri di atas fondasi kekejaman. Zaman keemasan Israel telah berakhir. Dan sejarah akan mencatat, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan akan berakhir dalam kehinaan dan kehancuran. What's happening? Oh my God! Get cover! Get everywhere! Oh! Jesus! Get down! You're leveling the whole close! No! What's happening? לא יכול יותר שאין להם מסגרות, אני לא יכול יותר. 15 יום כבר. לא עבדתי דקה. דקה לא עבדתי. איך אפשר להתקדם? במשהו בחיים שלנו כל שנייה עוצרים אותי, אני מתקדם, נכנס למומנטום, עצירה, בום חודש, בום חודשיים, בום חודש וחצי, די, הוא רוצה רצף, אוף,
לא יכול, אתה קם בבוקר, אתה הולך לגינה, צבע אדום, במקביל, כל היום, 5 פעמים אתה קם בלילה, מתחיל יום חדש, ועוד פעם, ודי כבר! Di tengah ketegangan yang terus menyingkat, dunia kini menyaksikan sebuah fase konflik yang jauh lebih kelam antara Iran melawan gabungan kekuatan Israel dan Amerika Serikat. Namun, jika dibandingkan dengan eskalasi sebelumnya, kondisi saat ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, terutama bagi Israel. Israel kini berada dalam keterpurukan yang sangat dalam. Bahkan banyak pengamat menilai kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan saat mereka dihantam serangan besar Iran pada konflik tahun lalu. Jika sebelumnya Israel masih mampu menunjukkan daya tahan, kini situasinya berubah drastis. Negeri itu seperti kehilangan pijakan, dihantam tanpa jeda oleh gelombang serangan yang tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga meruntuhkan kehidupan sosial masyarakatnya. Ribuan bangunan hancur. Kota-kota yang dulu dipenuhi aktivitas kini berubah menjadi puing-puing. Apartemen-apartemen runtuh, jalan-jalan utama rusak parah, dan kawasan permukiman berubah menjadi wilayah mati yang sunyi dan penuh debu kehancuran. Serangan rudal Iran yang datang silih berganti tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga menghantam titik-titik vital yang menjadi nadi kehidupan warga. Dampaknya tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Israel. Puluhan ribu warga kehilangan pekerjaan, aktivitas ekonomi lumpuh, perusahaan-perusahaan berhenti beroperasi, pusat perbelanjaan tutup, dan sektor industri nyaris tak bergerak. Mereka yang dulu memiliki kehidupan stabil kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada penghasilan, tidak ada kepastian, dan tidak ada masa depan yang jelas. Lebih tragis lagi, banyak dari mereka kehilangan keluarga. Dalam setiap serangan selalu ada korban jiwa. Tangisan dan ketakutan menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak kehilangan orang tua kehilangan anak, dan keluarga hancur dalam hitungan detik akibat ledakan yang datang tanpa peringatan. Bagi warga yang tidak memiliki akses untuk keluar negeri, situasinya jauh lebih buruk. Mereka terjebak di dalam wilayah yang terus menjadi target serangan. Tidak ada tempat aman, setiap hari adalah ancaman, setiap malam adalah ketidakpastian. Mereka hidup dalam ketakutan yang konstan, antara bertahan dalam penderitaan atau menjadi korban berikutnya dari serangan yang datang dari langit. Ratusan apartemen yang selama ini menjadi satu-satunya aset bagi banyak keluarga kini telah hancur. Bangunan-bangunan tinggi yang dulunya menjadi simbol kehidupan modern Israel kini rata dengan tanah. Bagi sebagian besar warga, itu bukan sekedar tempat tinggal, itu adalah seluruh harta yang mereka miliki. Ketika apartemen itu runtuh, maka runtuh pula seluruh harapan hidup mereka. Akibatnya, puluhan ribu warga kini terpaksa hidup menggelandang. Mereka tidur di tempat penampungan darurat, di jalanan, atau di bangunan-bangunan yang setengah hancur. Tanpa perlindungan yang memadai, tanpa kepastian makanan, dan tanpa jaminan keselamatan, mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan yang paling mengerikan, ancaman tidak pernah benar-benar berhenti. Rudal-rudal Iran terus menghantui langit Israel. Setiap suara sirene menjadi tanda kepanikan. Setiap dentuman menjadi pengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Warga tidak hanya kehilangan rumah dan pekerjaan, tetapi juga kehilangan rasa aman, sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, tekanan terhadap kepemimpinan Israel semakin besar. Sementara itu, dukungan dari Donald Trump sebagai representasi kekuatan Amerika Serikat juga dinilai belum mampu mengubah keadaan secara signifikan di lapangan. Iran dalam narasi ini tampil sebagai kekuatan yang tidak hanya menyerang, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka mampu menekan Israel hingga ke titik paling rapuh.
Serangan yang terkoordinasi, intens, dan berkelanjutan menciptakan tekanan yang luar biasa, bukan hanya pada militer Israel, tetapi juga pada seluruh struktur negara. Inilah gambaran nyata dari konflik yang tidak lagi sekedar tentang kekuatan militer, tetapi tentang kehancuran kehidupan manusia. Israel saat ini bukan hanya menghadapi serangan, mereka sedang menghadapi krisis eksistensial. Sebuah kondisi di mana negara itu harus berjuang bukan hanya untuk menang, tetapi untuk sekedar bertahan hidup. Hanya ada dua pilihan, antara hidup sengsara kelaparan menggelandang tanpa harapan, atau tewas oleh rudal-rudal Iran yang setiap saat bisa datang menghantam tanpa kenal waktu. Dan inilah kenyataan pahit yang harus dirasakan penduduk Israel yang sebelumnya tak pernah terbayangkan oleh siapapun.